Jadi masa yang terbaik, ya kan, bagi umat Islam ini adalah masa sahabat, kedua masa tabi'un, dan ketiga adalah masa tabi'ut tabi'in. Inilah masa terbaik umat Islam atau yang diistilahkan dengan masa salaf secara istilahan, secara istilah yang telah populer di kalangan para ulama Islam, ya kan. Kemudian kita bahas kenapa masa salaf ini memiliki khairiyah, memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh masa-masa sesudahnya. Kenapa demikian? Kenapa Rasul hanya menyebutkan 3 masa, 3 generasi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'un, dan generasi tabi'ut tabi'in? Kenapa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, penonton Al-Basra TV, sebelum mempelajari hakikat makna ahlu sunnah wal jamaah lebih dalam, maka kita harus tahu makna dari salaf itu sendiri. Jadi salaf, makna salaf adalah harus kita artikan secara luhutan dan secara istilahan, secara etimologi dan secara terminologi. Dua-duanya harus kita sentuh agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang komprehensif. Jadi kalimat salaf, kata salaf itu adalah secara bahasa berarti ibaratun 'ani syai'il ladzi qad madha, ya'ni taqaddama wa khala wantaha wa sabaqa wantaqadha. Jadi salaf, kata salaf itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mandzur dalam Kamus Lisanul Arab, beliau mengatakan bahwasanya salaf itu adalah satu ungkapan dari sesuatu yang telah lewat. Jadi salaf itu satu ungkapan dari satu yang telah kita alami, yang telah terjadi sebelumnya, menjadi masa lalu kita semua. Itu adalah makna salaf dalam segi luhutan atau dalam segi etimologi. Ibaratun 'ani syai'il ladzi qad madha, ya'ni taqaddama wa khala wantaha wa sabaqa wantaqadha. Satu ungkapan dari sesuatu yang telah lewat sebelum kita. Jadi itu adalah makna salaf secara luhutan atau secara etimologi. Dan kata salaf ini adalah diddul kholaf, lawannya adalah kholaf. Kholaf itu adalah ibaratun 'ani syai'il ladzi jaa'a ba'dahu fasara makanahu, yang artinya satu ungkapan dari sesuatu yang datang setelahnya. Jaa'a ba'dahu, datang setelahnya. Fasara makanahu, dan dia menempati tempat sesuatu yang datang sebelumnya. Itu disebut dengan kholaf. Simpelnya, salaf adalah masa lalu. Salaf adalah sesuatu yang telah lewat. Sementara kholaf adalah sesuatu yang akan datang. Itu disebut dengan kholaf. Sehingga kalimat salaf dan kalimat kholaf ini sama persis seperti kalimat qoblu dan kalimat ba'du. Kedua-duanya sama persis. Kenapa demikian? Karena kalimat salaf dan kholaf ini adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang bersifat relatif. Kenapa? Karena yumkinu an tata'awarahu al-azmina al-mutawaliyatu kulluha. Jadi kalimat salaf ini dapat dihuni oleh semua zaman, dari berbagai macam zaman. Misalnya begini, sekarang adalah hari Senin. Yang kita alami sekarang hari Senin. Hari Senin yang kita alami sekarang ini dinamakan salaf, ya kan? Apabila dia dinisbatkan atau dihubungkan dengan hari yang datang setelahnya, yakni hari Selasa.
ketika kita berada di hari Selasa, maka hari Senin adalah merupakan salaf karena telah kita alami, telah kita lalui masa lalu kita. Adapun hari Senin ini bisa menjadi kholaf apabila dia dihubungkan, dinisbatkan dengan hari yang jatuh sebelumnya. Apa sebelumnya? Yaitu hari Ahad. Jadi ketika kita berada di hari Ahad, maka hari Senin ini menjadi kholaf bagi kita. Karena hari Senin adalah sesuatu yang akan datang atau hari yang akan kita alami. Jadi kalimat salaf ini maknanya nisbi. Maknanya sangat relatif. Kenapa? Karena salaf bisa dialami oleh hari-hari, oleh zaman-zaman dari berbagai macam zaman yang ada. Nah, itu adalah arti salaf secara lughatan atau secara etimologi. Adapun makna salaf secara terminologi, yakni secara istilah yang telah populer di kalangan para ulama, adalah mengacu kepada 3 masa terbaik umat Islam, yaitu masa para sahabat, masa para tabi'un, dan masa para tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan mati juga dengan membawa iman. Sementara para tabi'un adalah mereka para pengikut sahabat, kalau tabi'ut tabi'in adalah mereka para pengikut tabi'un. Jadi itulah 3 masa terbaik umat Islam yang disebut dengan masa salaf. Ya kan? Hal ini mengacu berpedoman dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Wa fi riwayatin ukhra, "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Satu riwayat menyebutkan khairun nas, satu riwayat yang lain menyebutkan khairul qurun, tapi substansinya tetap sama. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa sesudahnya dan sesudahnya. Jadi masa yang terbaik, ya kan, bagi umat Islam ini adalah masa sahabat, kedua masa tabi'un, dan ketiga adalah masa tabi'ut tabi'in. Inilah masa terbaik umat Islam atau yang diistilahkan dengan masa salaf secara istilahan, secara istilah yang telah populer di kalangan para ulama Islam. Ya kan? Kemudian kita bahas kenapa masa salaf ini memiliki khairiyah, memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh masa-masa sesudahnya. Kenapa demikian? Kenapa Rasul hanya menyebutkan 3 masa, 3 generasi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'un, dan generasi tabi'ut tabi'in? Kenapa alasannya? Tentunya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun Mubarakatun La Madhabun Islami. Salafiyah adalah perjalanan masa yang penuh berkah, ya kan? Dan tidak madhab Islam. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa masa sahabat menempati posisi pertama? Jelas, karena para sahabat itu mereka langsung mendapatkan akidah, mendapatkan ta'alimul Islam, mendapatkan ajaran-ajaran Islam langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menempati posisi kedua adalah masa at-tabi'un, masanya para tabi'in, yakni mereka adalah pengikut sahabat. Kenapa mereka menempati peringkat kedua? Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil Islam langsung dari para sahabat. Jadi jarak tabi'un dengan Rasulullah itu masih dekat, ya kan? Kemudian yang menempati posisi ketiga adalah masa tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in.
Mereka menempati posisi ketiga karena mereka mendapatkan akidah Islam, mendapatkan ta'alimul Islam, ajaran-ajaran Islam ini langsung dari para tabi'un dari sahabat langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ibaratkan, ya kan, air terjun, ya kan, itu airnya jernih. Air terjun yang paling jernih adalah air yang berada di bawah air terjun itu sendiri, di kawah bagian bawah. Itu yang paling jernih, dan itulah diumpamakan sebagai masa para sahabat. Kemudian 100 meter kemudian itulah masa tabi'un, dan 100 meter kemudian lagi adalah masa tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah itu, ya kan, banyaknya kesesatan yang menghembus dengan cepatnya, sehingga pada masa-masa itu tidak dijamin akidah dan ajaran-ajaran Islamnya. Oleh karena itu, masa yang paling jernih keislaman, akidah dan ajaran keislamannya adalah masa sahabat, kemudian disusul oleh para tabi'un dan oleh para tabi'ut tabi'in. Jadi logikanya, ketika air terjun itu mengalir, maka air yang paling jernih adalah air yang berada langsung di bawah air terjun itu sendiri. Ketika air itu telah mengalir jauh, maka semakin keruh dan semakin keruh. Ada kotoran yang banyak di situ sehingga air itu menjadi keruh dan merusak kemurnian atau kejernihan air tersebut. Demikian juga ajaran Islam. Pada masa-masa sahabat adalah masa-masa yang paling jernih. Kemudian masa tabi'un cukup jernih, ya kan? Kemudian masa tabi'ut tabi'in. Ini adalah masa akhir dari kejernihan akidah dan ajaran Islam. Setelah itu, ya kan, berhembuslah angin-angin bid'ah dan kesesatan sehingga ajaran-ajaran Islam menjadi tercabik-cabik, menjadi carut-marut tidak karuan, ya kan? Muncullah firqah-firqah, muncullah aliran-aliran sesat yang kemudian mereka itu menyempal dari jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jalan siapakah? Yaitu jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diaplikasikan, dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'un dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga kita dituntut untuk mengikuti kaum salaf ini dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman, tidaklah datang satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih jelek, lebih buruk, lebih jelek daripada masa sebelumnya. Oleh karena itu kita dituntut untuk mengikuti kaum salaf, yaitu para sahabat, para tabi'un dan para tabi'ut tabi'in. Dalam segi apa? Dalam segi memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.